Oke, kita mulai perkuliahannya untuk hari ini. Ya, saya akan presentasikan. Sudah muncul belum? Belum, Mbak. Belum Sudah. ada, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, jadi kita di pertemuan pertama ini, tadi saya lihat apa namanya mahasiswanya 4 saja ya, kalau di Siadin. Saya nggak Iya, tahu Pak. ini nambah apa enggak. Oke, karena mahasiswanya di bawah 10, maka nanti pertemuan kita hanya 7 ya. Kalian mungkin ngambil SA mata kuliah lain itu kalau mahasiswanya di atas 10 biasanya full ya 14 pertemuan. Tapi karena di bawah 10 biasanya pertemuannya hanya 7, kemudian setelah itu nanti ujian. Gitu. Oke, saya akan jelaskan dulu untuk pertemuan hari ini. Ya, untuk semester antara, software quality dan testing. Sebelumnya kalian ini ngambil baru atau mengulang? Baru, Pak. Baru semua ya? Iya. Oke, ya. Oke, untuk agendanya ada beberapa hal. Perkenalan, kalau saya kira ada beberapa yang sudah kenal juga. Kemudian kontrak kuliah, silabus, lalu ada nanti sedikit materi pendahuluan, dan yang kelima nanti kita akan diskusi mengenai teknis pertemuannya ya, karena terbatas juga semester antara. Nanti pokoknya kita buat apa namanya, buat nyaman aja ya. Kalian absen, kemudian kalau ada tugas dikumpulkan, ya saya jamin nilainya juga akan baik gitu ya. Pokoknya ada tugas kumpulkan sesuai instruksi, kemudian deadline-nya diperhatikan, kuncinya itu aja sebenarnya. Kemudian dari absen juga ya, nanti kalau misalkan minta absen di Kulino silakan absen, karena absen ini juga mencatat kehadiran kalian. Nah, nanti ada satu pertemuan untuk ujian ya. Biasanya ujiannya berupa kuis ya. Jadi ada soal-soal, biasanya 30 soal pilihan ganda, kemudian ada 2 soal esai. Nah, itu nanti untuk ujiannya. Tapi nanti akan saya jelaskan lagi ya di pertemuan selanjutnya untuk ujian. Oke, untuk hari ini kita akan bahas mengenai hal-hal ini. Ya, tentunya yang pertama perkenalan, saya kira mungkin sudah kenal ya dengan saya ya. Iya, Pak. Ya, ada yang beberapa yang sudah kenal dan mungkin ada yang baru bertemu juga. Ya, belum pernah bertemu di reguler gitu. Nah, ini nama saya, ini sedikit profil saya, ini tidak perlu saya bacakan satu persatu. Tapi untuk kontak ya, kontak emailnya bisa di egya@dsn. Untuk nomor WA, nomor WA ini nanti sudah ada di grup ya, itu nomor WA saya. Tolong kalau misalkan WA saja, tidak perlu telepon ataupun SMS. Nah, untuk ruang dosen sendiri ya, karena ini saya juga jarang ngantor, jadi di rumah saja. Ruang dosennya di H23 ya, seperti biasa. Kalau misalkan nanti kita sudah tatap muka lagi, cari saya di H23. Oke, itu sedikit perkenalan saya saja ya. Nama saya Giarosi Subiakto. Bisa panggil Pak Egya ya, Pak Egi. Dan seterusnya. Kemudian, nah, saya ke tujuan perkuliahan ya, bahwa untuk kuliah software quality dan testing ya, ini merupakan salah satu tahapan dalam RPL ya. Kalau kalian RPL-nya nilainya sudah bagus, tentunya kalau pengujian ya tentunya harus lebih bagus lagi, karena ini hanya sebagian dari tahapan pengembangan perangkat lunak, tentunya di bagian pengujian ya. Nanti kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip pengujian, kemudian ada pengujian menggunakan metode black box ya. Kalau metode black box ini
fokusnya pada fungsionalitas ya. Jadi dari form, dari user interface. Nah, kemudian ada juga nanti kita akan belajar mengenai pengujian white box ya, pengujian alur dari programnya seperti apa, algoritmanya. Nah, baik untuk pemrograman yang terstruktur maupun berorientasi objeknya. Tentunya karena pertemuannya hanya 7, nanti terbatas juga materi yang disampaikan. Nanti saya akan memberikan materi, istilahnya materi core-nya, intinya tidak semua ya. Berbeda karena dengan reguler, kalau reguler bisa waktunya bisa 14 kali, ini dibatasi hanya 7 kali saja. Nanti saya akan sampaikan hal-hal yang inti dari pengujian ini ya, karena ini juga bukan mata kuliah wajib ya, tapi masuk ke mata kuliah pilihan gitu ya. Oke, saya kira kalau kalian ikut rule tadi absen penuh, kemudian kalau ada tugas dikumpulkan, kemudian ikut ujian dan bisa, nanti akan saya bantu gitu ya, apalagi ini semester antara gitu. Oke, itu untuk tujuan perkuliahannya. Lalu untuk kontrak kuliah ya. Oke, kontrak kuliah ini karena tadi saya bilang bahwa ujiannya itu hanya 1 kali, ya, ujian hanya 1 kali, maka nanti akan saya bagi menjadi ujian 50%, tugas 50%. Nah, nanti ada beberapa tugas, biasanya kalau terbatas seperti ini tugasnya juga lumayan, jadi setiap pertemuan nanti mulai besok pertemuan kedua nanti akan ada tugas. Tugasnya pun gampang ya, paling menjawab pertanyaan yang diberikan ketika menyampaikan materi, kemudian nanti ada tugasnya. Nah, itu. Kemudian untuk ujian nanti akan dijelaskan lagi di pertemuan ke-7 ya. Teknisnya juga kita tidak akan Google Meet setiap hari ya, tidak akan Meet seperti ini. Nanti saya akan memberikan video rekaman, nanti kalian menyimak rekamannya, kemudian menyimak materinya, nanti kalau misalkan ada tugas dikerjakan ya, tugasnya dari video itu. Nah, kemudian toleransi kehadiran ini hanya berlaku untuk yang Google Meet saja ya. Google Meet nanti cukup 2 kali, pertemuan pertama sama pertemuan ke-7 sebelum ujian gitu ya, karena pertemuan kita tiap hari nanti modelnya ada rekaman, kemudian Google Meet lagi nanti pertemuan ke-7 saja. Tugasnya nanti ada tugas harian, kemudian mungkin juga ada tugas tadi pengujian black box maupun white box ya. Nanti ada bisa dibuat kelompok ya, karena ini berempat, nanti kelompoknya mungkin 2 orang ya. Seperti itu, kalaupun ada tugas kelompok. Nah, kalaupun misalkan ada presentasi, nanti wajib ikut ya. Tapi ini nanti mengikuti karena ini biasanya kontrak untuk yang reguler gitu. Kita sesuaikan kondisi saja. Ini grup WA tidak perlu, grup WA-nya sudah bergabung semua. Kemudian ini referensinya. Untuk referensi utama nanti menggunakan software testing Learn in One Day, nanti saya akan upload juga e-booknya, dan seterusnya ini ada materi-materi yang sudah saya sarikan, saya intikan di slide ya, nanti cukup download slide-nya saja. Nanti sudah saya buat. Oke. Nah, untuk silabusnya sendiri ini masih draft ya, karena apa namanya, karena kita terbatas 7 pertemuan saja, nanti akan saya padatkan lagi gitu ya. Jadi hari ini pendahuluan, kontrak kuliah dan lain sebagainya. Kemudian di hari pertemuan keduanya bukan minggu depan tapi besok ya. Jadi kita bertemu setiap hari, nanti saya akan tunjukkan pertemuan 1 kapan, 2 kapan, 3 kapan gitu ya. Karena saya juga baru dapat jadwal kemarin, jadi baru bisa buat grup dan bisa posting di Kulino ya. Saya kira kalian pun baru bergabung kemarin ya, karena saya memang sebelumnya belum buat juga. Oke, ini untuk silabusnya nanti sambil mengikuti, sambil jalan. Intinya nanti kita akan belajar mengenai
konsep-konsep pengujian, kemudian lebih kepada pengujian black box dan white box. Nanti ada dua ya. Nanti kita bagi, kita padatkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit materi pengantar dulu ya, bahwa di sini ada siklus hidup perangkat lunak ya. Saya kira kalian sudah tahu di mata kuliah RPL itu ada siklus hidup ya, atau software development life cycle. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya, ada software development step atau tahapan, tentunya terkait dengan developer rules, ada peran developer. Di sini ada analis ya. Kalau sebelah kanan ini orang-orang yang terlibat ya, ada analis, desainer, kemudian programmer, ada tester, kemudian ada trainer. Nah, sebelah kiri ini ada tahapan-tahapannya ya. Tentunya yang pertama adalah requirement analysis dan definition. Kemudian ada perancangan ya. Perancangan ini terbagi dari perancangan sistem dan program. Lalu ada implementasi, tentunya implementasi dilakukan oleh programmer, kalian bisa lihat garisnya. Lalu ada testing ya, testing ini pengujian, ini tentunya dilakukan oleh tester. Ada unit test, integration, sama sistem test. Lalu yang terakhir ada trainer, ini ada sistem delivery ya. Jadi menyampaikan ke klien, memberi pelatihan, istilahnya seperti itu. Kalau maintenance ini dilakukan oleh semua ya, oleh tim developer. Nah, karena kita bicara mengenai pengujian, tentunya nanti kita hanya akan fokus di bagiannya si tester ya, di bagian pengujian saja ya. Kalau di RPL mungkin fokus pada semua tahapan, tapi kalau di pengujian ya tentunya fokus di bagiannya tester saja. Ada unit test, integration, sama sistem testing. Nah, nanti kita akan coba belajar mengenai black box dan white box. Oke, itu untuk tahapan-tahapannya. Jadi posisi mata kuliah kita ada di sini ya, di bagiannya tester, di pengujian. Oke, kemudian apa itu software testing? Jadi kalau kita bicara mengenai definisi, pengujian ini merupakan suatu aktivitas yang memeriksa apakah hasil yang sebenarnya. Jadi kita nguji, ya saya kira kalian kalau misalkan membuat program, buat aplikasi juga pasti kalian uji. Misalkan ada form login, nah ini masukin username sama passwordnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah ini juga pengertian dari pengujian ya. Sudah mengecek, memeriksa apakah hasil yang sebenarnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, misalkan kita harus login, admin, kemudian passwordnya admin, udah sesuai, berarti bisa masuk ke halaman utama. Itu salah satu definisi dari pengujian ya. Lalu pengujian juga memastikan bahwa sistem ini bebas dari cacat ya. Tentunya kalau kalian buat program aplikasi pasti menginginkan yang bebas dari cacat ya. Misalkan tidak ada bug, tidak ada error dan lain sebagainya. Itu software testing ya, pengujian. Ya, intinya adalah memeriksa apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Oke, kemudian ada alasan-alasan kenapa software testing itu penting ya. Ini berdasarkan hasil dari riset ya, tidak hanya di Indonesia, tapi ini contoh-contoh dari perusahaan-perusahaan ternama ya. Yang pertama, April 2015 ini ada terminal Bloomberg di London jatuh karena kesalahan perangkat lunak ya. Nah ini mungkin kalau kalian main saham tahu ya, di bursa keuangan ini ada kesalahan perangkat lunak sehingga ada kerugian di sini ya, ada 300.000 pedagang ya. Kemudian yang kedua, mobil Nissan menarik kembali lebih dari 1 juta mobil. Ini karena kegagalan perangkat lunak ya, karena di sini ada kesalahan pada detektor sensor kantung udara. Nah, ini juga efek ya kenapa testing itu penting ya. Lalu ada Starbucks ya yang suka ngopi, ini sekitar 60% ini toko ya, toko di
Amerika Serikat dan Kanada ini mengalami kegagalan perangkat lunak pada sistem POS, point of sale ya. Jadi sistem kasirnya ini bermasalah, perangkat lunaknya bermasalah sehingga menyebabkan pada suatu titik toko ini menyajikan kopi secara gratis. Nah, gitu ini karena ada kesalahan pada sistem kasirnya sehingga tidak bisa memproses transaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita di toko-toko di kafe besar-besar biasanya kalau tidak ada struknya maka pembelian gratis. Nah, ini terjadi di Starbucks ya. Oke, ini salah satu contoh ya jadi dari kegagalan perangkat lunak tadi. Makanya perlu software testing. Suara saya jelas ya? Coba saya cek suara. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kenapa testing ini penting? Nah, ini juga terjadi di perusahaan besar ya. Kalian tahu Amazon ya, e-commerce paling besar ya. Nah, ini ada kesalahan di perangkat lunaknya. Mereka mengalami kerugian yang besar ketika misalkan ada harga mobil kok ternyata harganya hanya Rp1.000, itu kan bukan istilahnya bukan serbu gitu ya, tapi ini memang kesalahan sistem. Nah, ini menyebabkan kerugian. Kemudian pada Windows 10 juga dari sisi perangkat lunaknya ini pernah mengalami cacat ya pada sistem Windows 32-nya. Lalu ini juga tahun 2015 pesawat tempur F-35 ada bug software. Jadi ketika targetnya misalkan kapal perang lawan, tapi ternyata kok tidak dapat mendeteksi target dengan benar. Ini juga berbahaya ya. Jadi perangkat lunak ini memang sangat penting gitu. Algoritmanya sudah dicek atau betul atau belum. Nah, ini harus disesuaikan. Lalu ini juga ada pesawat Airbus China A300 ini jatuh karena ada bug perangkat lunak ya. Ini terjadi di bulan April 94. Ini menewaskan 264 orang. Ini karena adanya kesalahan di perangkat lunak, ada bug gitu ya. Karena hal-hal ini mengapa software testing itu penting ya. Nah, ini juga banyak contoh yang lain. Ada mesin terapi radiasi Terak 25 ini tidak berfungsi. Ada bugnya di perangkat lunaknya sehingga memberikan dosis ada radiasi gitu ya. Karena perangkat lunaknya tidak terkontrol, ini malah memberikan radiasi kepada pasiennya. Ini juga ada April 99 menyebabkan ada bug perangkat lunak menyebabkan kegagalan satelit militer. Nah, ini kecelakaan yang paling mahal dalam sejarah kalau bicara militer, apalagi nilai kerugiannya 1,2 miliar dolar. Nah, ini. Lalu ada juga tahun 96 ini ada bug perangkat lunak menyebabkan rekening bank dari 823 pelanggan ini istilahnya merugi ya, karena misalkan harusnya saldonya 1.000 tiba-tiba jadi 1 juta, itu kan nanti banknya yang rugi. Ini karena ada bug perangkat lunak. Nah, inilah alasan-alasan atau contoh-contoh kasus bahwa pengujian itu penting dilakukan ya. Nah, lalu apa manfaatnya? Jadi pengujian ini pasti punya manfaat. Tentunya yang pertama adalah cost efektif, ya, ini membantu menghemat dana dalam jangka waktu yang panjang ya. Bila bug diketahui di awal, ini biaya menjadi lebih murah gitu. Kemudian dari sisi keamanan, ini manfaat yang paling rentan dan sensitif. Orang biasanya mencari produk yang terpercaya. Nah, gitu. Kalau kalian misalkan pilih produk khususnya perangkat lunak, ya kalian pasti pilih yang sudah teruji gitu ya. Lalu ada kualitas produk, ini tentunya syarat penting dari setiap produk perangkat lunak. Nah, kalau kalian beli software yang di internet, tentunya kalian cari ratingnya dulu ya. Misalkan, oh ratingnya 5, yang review juga bagus-bagus. Nah, itu tentunya sudah lolos uji ya. Nah, tentunya yang
terakhir ini ada kepuasan pelanggan merupakan tujuan utama dari setiap produk. Nah, ini hubungannya dengan kepuasan pelanggan. Kalau sekarang software-software dilihat dari ratingnya ya, rating dan reviewnya seperti apa. Ini semakin bagus ratingnya berarti pelanggannya semakin puas gitu ya. Itu. Oke, itu manfaat-manfaat dari pengujian ya. Oke, sampai sini itu materi pengantarnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Belum? Belum, Mbak. Oke. Ya, sudah jelas ya. Nanti saya upload ini materinya di Kulino ya. Iya. Oke, untuk teknis kita kuliah ya. Jadi pertemuan satu ini Google Meet. Tadi sudah saya jelaskan mengenai kontrak kuliah dan lain sebagainya. Ada sedikit materi pengantar. Kemudian pertemuan dua ini kita lanjut besok ya. Ini rekaman saja ya. Jadi nanti kalau rekaman saya akan upload link rekamannya di Kulino, kemudian kalian menyimak materinya. Materinya juga nanti saya upload PDF-nya. Kemudian kalau misalkan ada tugas nanti tolong dikerjakan. Itu kuncinya. Lalu jangan lupa juga absen ya. Absen ini penting. Jadi kalian absen di Kulino, di situ nanti ada formatnya. Coba saya akan share Kulinonya. Mana ya Kulinonya? Kulinonya mana ya? Oh, ini udah nambah nih mahasiswanya ada 6. Ya. Pakai 2 akun, Pak. Oh, 2 akun. Oh, Soalnya gitu. laptopnya nggak bisa pakai mic. Oh, iya iya ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini saya presentasikan dulu untuk Kulinonya ya. Nah, nanti ini ya, setiap hari kalian absen ya, sesuai tanggal ya. Di sini ini kan ada gabung grup sudah, saya kira sudah. Nanti yang belum bisa gabung. Kemudian ini ada link kuliah pertemuan satu kalau pas Google Meet. Tapi kalau nanti misalkan rekaman, di sini saya tambahkan link ya, tambahkan link untuk perkuliahan hari itu. Kemudian nanti ada forum seperti ini, absen pertemuan satu. Nanti kalian klik, kalian lakukan absen ya. Absennya hari itu juga. Nah, ini sudah ada yang absen Mas Adril Haq sama siapa nih? Ada 2 orang nih. Nanti yang lain yang belum absen tolong absen ya. Karena ini penting. Sama Mas Laksmana Iska ini baru 2 orang. Yang lain belum, nanti tolong absen sesuai ini. Pertemuan satu, kemudian NIM, nama lengkap. Nah, karena ini nanti yang akan dicatat oleh TU untuk kehadiran. Jadi tolong kalian nanti absen. Nah, kemudian nanti kalau pas ada tugas, di sini saya akan posting tugas juga. Tugasnya itu ya biasanya karena waktunya terbatas ya harus dikerjakan hari itu juga ya. Waktunya juga 1 hari. Biasanya saya kasih waktu sampai jam 12 malam ya, jam 11.55 malam. Untuk absen maupun tugas biasanya hari itu juga karena SA waktunya terbatas. Tugasnya pun nggak terlalu berat lah. Nanti kalau misalkan ada tugas yang lumayan bobotnya, nanti waktunya akan saya perpanjang gitu, tidak hanya 1 hari. Tapi kalau misalkan tugasnya hanya pertanyaan, meresum materi dan lain sebagainya, itu nanti 1 hari cukup, kurang lebih seperti itu. Oke, saya kembali ke sini. Saya kembali ke slide. Nah, ini pertemuan 3 juga rekaman nanti hari Kamis. Tidak harus ini semua, tidak harus tiap hari ya Google Meet-nya ya. Karena mungkin nanti ada yang terkendala koneksi dan lain sebagainya. Yang penting perkuliahan kita jalan, nanti kita bisa diskusi di grup maupun di Kulino. Nah, ini. Nanti kita akan Google Meet lagi pertemuan ke-7 hari Rabu minggu depan. Gitu. Itu nanti akan saya jelaskan mekanisme ujiannya. Jadi
kita bertemu hanya 7 pertemuan untuk materi, kemudian nanti 1 kali ujian karena mahasiswanya di bawah 10. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum. Mas Laksmana, Iska. Mas Faris sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Mas Niko? Iya Pak, mau tanya. Tapi ini di luar topik Oh mata kuliah. yes. Ya, Kan silakan. bukannya minimal itu 10 ya, Pak, pesertanya. Kalau kalau kurang dari 10 bukannya ditutup ya, Pak. Itu kenapa, Pak? Bisa dibuka ya, Pak? Nah, itu juga saya bingung. Ini kok ada kelas ini? Ternyata ada di sini nih yang masuk mahasiswa 2014. Kalau kalian misalkan 4 orang angkatan 2018 semua itu nanti ditutup. Tapi di sini di kelas saya ternyata ada angkatan 2014. Dan itu disuruh selesai gitu. Jadi tetap dibuka. Nah, gimana? Mau dilanjut apa saya tutup kelasnya? Lanjut, Pak. Ya, manut keputusan terbanyak, Pak. Kalau berdasarkan aturan karena ada mahasiswa 2014 ya ini harus tetap lanjut. Ya menurut saya mending ikut SA seperti ini, nanti kalau reguler waktunya juga panjang. Karena kalian sudah istilahnya sudah ngambil ya mending dilanjut saja. Ya memang perlu kerja keras yang lebih karena waktunya terbatas gitu. Ini saya juga bingung tadi bertanya ke Kaprodi, Setprodi gitu ya. Ternyata kalau ada angkatan 2014-nya kelasnya tetap dilanjut walaupun di bawah 10 gitu. Ya saya harap kalian ya tetap lanjut ya karena eman-eman istilahnya seperti itu. Iya, Pak. Lanjut aja ya. Iya. Refunnya juga Iya, Pak. susah, Pak. Ya? Pengembalian uangnya itu juga Oh ternyata iya itu. ribet, Pak. Ya udah makanya udahlah lanjut aja. Nanti insya Allah akan saya bantu gitu. Apalagi kan kalau misalkan yang penting kuncinya kalian absen full. Kemudian kalau ada tugas tolong dikerjakan. Ujian ikut. Ya itu nanti insya Allah saya bantulah untuk SA. Ya, terima kasih, Pak. Ya gitu ya. Ya. Mas siapa tadi yang belum saya panggil? Mas Adril Haq sudah jelas? Sudah jelas. Jelas. Lanjut ya Mas ya kuliah. Iya. Oke, Ya, untuk Pak. besok rekaman tidak masalah ya berarti ya. Nanti kita meet lagi di pertemuan ke-7. Gitu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup? Ya, berarti setelah ini yang belum absen di Kulino silakan absen. Kelas tetap kita lanjutkan, tapi tadi karena di bawah 10 apa namanya? Di bawah 10 tetap nanti pertemuannya hanya 7 plus 1 ujian. Gitu saja. Ya, karena itu aturan dari dekan ya. Jadi kalau misalkan ada tadi saya cek ada angkatan 2014 maka harus tetap lanjut. 14, 15, 16 ya. Ini kalau yang hadir di sini kan 2018 semua dan ngambil baru semua. Tapi nggak apa-apa. Malah kalau menurut saya mending dilanjut gitu. Eman-eman juga. Peluang kalian juga lebih baik gitu di sini. Ya, tapi effortnya juga lebih ini ya, karena waktunya terbatas tadi. Tugasnya pun harus kebut, kemudian ada yang lain juga. Ujiannya juga cepat gitu. Kalau untuk mata kuliah lain, kalian ngambil SA mata kuliah lain nggak? Ambil, Pak. Ambil. Iya, ngambil, Sama. Pak. Mahasiswanya berapa? Lebih dari 10 Belasan sih, Pak. kayaknya. Oh, berarti 14 full ya, 14 pertemuannya ya. Iya, Pak. Kalau 11 harus Iya, 14. sepertinya iya, Pak. Ya. Ya sudah, berarti kita 7 pertemuan saja karena di bawah 10. Tapi tetap kita lanjut karena ini jadwalnya juga nggak hilang dari si Adin saya, maka
harus dilanjut gitu. Tadi saya konfirmasi kalau misalkan jadwalnya hilang berarti ditutup, tapi karena ini saya cek ada angkatan 2014 itu harus tetap lanjut. Oke, semoga itu bisa jadikan alasan kuat ya karena itu dari aturan dari dekanat dari fakultas. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup. Nanti kalau misalkan mau diskusi mengenai perkuliahan atau ada hal yang belum dipahami bisa di grup ya, bisa di grup atau bisa japri ke WA saya. Oke, cukup dari saya. Jangan lupa absen untuk hari ini, belum ada tugas. Nanti saya akan posting untuk pertemuan besok. Kalian langsung cek di Kulino ya. Langsung cek, kemudian Baik, Pak. jangan lupa absen. Absennya saya beri waktu 1 hari dari jam 7 pagi sampai jam 11.55 malam. Absennya di hari itu juga. Tolong jangan lupa setiap hari absen. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Sabtu Minggu libur ya, jadi nggak ada kuliah. Nanti mulai lagi Senin. Gitu. Pokoknya dicek Kulino, diperhatikan tanggal-tanggal dan jamnya. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di WA saya. Oke, terima kasih atas kehadirannya untuk perkuliahan SA pagi ini ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.